diproses ke jalur hukum. Ya, Akulaku, Kredivo, Shopee dan lain sebagainya juga mengikut gitu loh. Dia mengikut juga melalui hukum yang selalu dilontarkan oleh debt collector, menunjukkan suatu kebodohan yang sedang mereka alami saat ini tapi tidak diketahui oleh debitur telat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di channel YouTube Solusi Hutang MB. Ya, kali ini menarik ini tentang pinjol. Kita lanjutkan ya. Kemarin kan Investri itu yang sudah menyatakan untuk siap menempuh jalur hukum untuk memproses para debitur yang telat bayar dan gagal bayar untuk mengatasi tingkat kredit macet. Itu tujuan dari si Investri ya, yaitu dari pinjol legal sendiri. Sekarang proses hukum ini terus berjalan nih dan terus bergulir juga, dan ini mulai bermunculan kembali dilontarkan oleh debt collector, mengingat kemarin itu dari CEO Investrinya langsung menyampaikan bahwa ini akan diproses ke jalur hukum ya. Akulaku, Kredivo, Shopee dan lain sebagainya juga mengikut gitu loh. Dia mengikut juga melontarkan hal yang sama, padahal ini bukan hal yang baru ya yang dilontarkan oleh para pemain-pemain pinjol ini, tapi ini sudah hal yang lama gitu loh. Ya, oke. Jadi kita melihat tentang proses jalur hukum yang selalu dilontarkan oleh debt collector, menunjukkan suatu kebodohan yang sedang mereka alami saat ini tapi tidak diketahui oleh debitur telat bayar. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk bahas videonya, buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ini. Dan yang belum mensupport juga boleh disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan Anda, dukungan Anda, channel ini terus berkembang dan makin banyak lagi orang di luar sana yang akan terbantu dengan hadirnya Solusi Hutang MB. Silahkan dulu. Oke, diproses ke jalur hukum. Siapa yang tidak kecemasan dan ketakutan ya mendengar dari ancaman dari debt collector bahwa ingin melakukan proses ke jalur hukum terhadap para debitur yang telat bayar dan gagal bayar. Bahkan setiap kali saya membahas soal ini, tak jarang dari para netizen yang otaknya mungkin sedikit kosong atau sedang dilema dengan rasa ketakutan antara takut atau tidak perlu takut ya, selalu memberikan komentar-komentar yang terkadang dia juga nggak nyambung dengan komentarnya gitu loh. Padahal saya bahas apa, dia komentar apa, dia hanya lihat thumbnailnya saja gitu loh. Jadi dia lihat covernya, lihat thumbnailnya, ya sudah, dia nggak peduli juga dengan isinya seperti apa ya. Kali ini yang mau kita bahas itu adalah kebodohan debt collector pinjol dalam melakukan ancaman dan tekanan untuk menakut-nakuti para nasabah untuk diproses ke jalur hukum. Kenapa saya bilangin ini adalah suatu kebodohan ya? Mungkin dari teman-teman yang telat bayar pinjol mungkin tidak begitu mengetahui, tidak begitu paham dari mana sesi kebodohan dari debt collector ini gitu loh. Kenapa dia dibilangkan bodoh, dan lebih bodoh lagi kalau teman-teman percaya akan hal itu. Pertama gini, buat apa si pinjol ya menyewa jasa debt collector kalau pada akhirnya semua yang telat bayar dan gagal bayar akan diproses ke jalur hukum. Ya, itu yang pertama. Apa fungsi debt collector? Ya, untuk apa dia menjalin kerjasama? Bukankah ini membuang-buang anggaran saja? Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, debt collector yang selalu menakut-nakuti para si debitur untuk diproses ke jalur hukum, padahal dia sedang menakuti diri mereka sendiri. Kenapa? Dengan proses jalur hukum ini, kalau seandainya ini semua orang diproses ke jalur hukum, yang akan kehilangan pekerjaan adalah debt collector. Kalau semua para nasabah pinjol diproses ke jalur hukum, para debitur yang telat bayar diproses ke jalur hukum, otomatis si debt collectornya menjadi pengangguran. Ya, hal inilah sebenarnya yang tidak dilihat oleh para. Ya, coba Anda analisa lagi, coba Anda pikirkan lagi, benar atau tidak, gitu loh. Debt collector selalu mengelontarkan, kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kami akan limpahkan hal ini ke One Prestasi dan kita akan tuntut berdasarkan hukum yang berlaku. Padahal kalau sudah dituntut dengan hukum yang berlaku, si pinjol tidak membutuhkan debt collector. Si pinjol membutuhkan pengacara atau lawyer atau penasihat hukum. Ya, untuk apa lagi jasa debt collector? Disinilah kebodohan debt collector yang selalu melontarkan ancaman dengan proses jalur hukum. Ya, sadar nggak teman-teman bahwa yang paling bodoh adalah debt collectornya?
Ya, ngapain dia harus menekan orang-orang seperti itu? Seandainya para debitur tahu, ya, debitur pasti tertawa. Bahwasannya yang akan kehilangan pekerjaan adalah debt collectornya. Kalau semua orang diproses ke jalur hukum, ini proses perdata, ini proses pidana, terus debt collector ngapain? Padahal dia kan akan jadi pengangguran, tidak ada pekerjaan lagi, kemungkinan jasa mereka tidak dibutuhkan lagi, ya pinjol lebih membutuhkan jasa penasehat hukum. Dan inilah yang saya lihat kebodohan-kebodohan dari debt collector yang tanpa berpikir panjang untuk melontarkan satu ancaman. Ya, dan kita itu berharap saat ini itu kan benar-benar terlahir seorang debt collector atau sebuah organisasi atau jasa penagih hutang dari debt collector ini yang benar-benar bisa memecahkan satu permasalahan di tengah masyarakat gitu loh. Bukan memperkeruh keadaan saja. Ya, sadar nggak teman-teman selama ini gitu loh, bahwa ancaman yang Anda takutin itu sebenarnya lebih mengepek kepada si debt collectornya daripada ke diri Anda. Ya, kalau debt collectornya sudah jelas kalau semua debitur diproses ke jalur hukum, jasa mereka tidak dibutuhkan, otomatis mereka akan jadi pengangguran. Ya, tapi tanpa sadar debt collector melontarkan hal itu gitu loh. Pada dasarnya proses hukum itu memang dibolehkan. OJK sendiri juga membolehkan, nggak ada masalah. Ya, lewat dari 90 hari pinjol dilarang untuk menagih dan silahkan tunjuk mau jasa penagih hutang atau jasa penasihat hukumnya. Tapi pinjol lebih mengambil jalan pintas. Kenapa jalan pintas? Dia sediakanlah jasa penagih hutang. Ini lebih instan. Ya, ini lebih murah, lebih mudah gitu loh. Tapi kalau dia ambil jalan yang satu lagi untuk memproses Anda ke jalur hukum, ini lebih ribet, lebih rumit dan lebih mahal, dan waktu yang dibutuhkan juga cukup lama. Ya, kalau teman-teman bisa menganalisa hal itu, ancaman tentang proses hukum baik itu dilontarkan dari pinjol raksasa kayak Aku kan udah besar tuh, Kredivo juga kan udah besar dan lain sebagainya kan lumayan besar gitu loh. Teman-teman hanya bisa tertawa gitu loh. Ya, karena adanya debt collector saat ini itu adalah jalan pintas dari semua perbankan yang ada di Indonesia. Bukan dasar ketidakmampuan mereka ya untuk melakukan pemrosesan Anda ke jalur hukum, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Kenapa? Pertama, mereka akan mempertimbangkan berapa biaya yang akan mereka butuhkan. Ya, mereka otomatis akan rugi soal biaya. Yang kedua, berapa lama waktu dalam pemrosesan ini. Yang ketiga, ini hanya penentuan hak. Siapa yang paling berhak dalam hal ini, benar atau tidak tuntutannya gitu loh. Makanya mereka mengambillah jalan sepintas-pintasnya. Itulah yang dihadirkan ke tengah-tengah Anda, yaitu bacot besar dari mulut sampah debt collector yang selalu mengancam-ancam Anda. Ya, itu jalan pintas yang diambil oleh pinjol, yang diambil oleh perbankan lainnya. Bukan tidak mampu mereka untuk memproses Anda, mereka mampu, cuma mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau melakukan itu karena besarnya biaya yang mau mereka keluaran, habis itu lamanya waktu yang dibutuhkan. Ini rugi loh, mereka rugi uang, rugi waktu. Ya, pada dasarnya Anda juga sudah menyatakan ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Nggak mungkin kan di dalam pengadilan, di dalam sidang perdata, terus si lawyernya mencaci-caci maki Anda seperti debt collector. Kan nggak mungkin, otomatis melalui prosedur. Dan Anda mau tidak mau nanti juga akan ada lembaga bantuan hukum secara gratis. Ya, Anda pasti nyewa juga dong jasa lawyer Anda, penasihat hukum Anda, dan ini akan dijadikan perdebatan dalam bahasa hukumnya. Makanya si pinjol nggak mau ribet, si bank leasing nggak mau ribet, dihadirkanlah ini si bacot sampah ini. Ya, pinjol nggak butuhkan otak mereka, pinjol nggak butuh otak debt collector ini, mereka nggak butuh. Yang mereka butuhkan, Anda mampu nggak untuk bekerja? Anda mampu nggak mencapai target ini? Kalau mampu, oke, kita jalin kerjasama. Ya, Anda di bawah naungan PT apa? Itu logisnya. Ya, itu secara logika gitu loh. Anda sambungin ke logika Anda. Makanya kalau ada debt collector yang melakukan ancaman akan memproses Anda ke jalur hukum, ingin mempenjarakan Anda dengan segala delik yang mereka keluarkan, dengan segala pasal yang mereka keluarkan, cukup Anda kirimkan emoticon tertawa aja. Ya, kenapa? Karena debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohan mereka kepada diri Anda. Cuman dia nggak sadar, dia nggak tahu juga. Ketika Anda diproses ke jalur hukum, yang paling menderita adalah mereka, apalagi pekerjaannya. Ya, di era saat ini lapangan pekerjaan sulit kok. Mereka jadi debt collector aja sudah bersyukur ada gaji. Ya, ini malah mau proses nasabah, kan nggak mungkin.
Ya, itu logikanya. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol, saat ini Anda ditekan oleh debt collector, diancam oleh debt collector, walaupun debt collectornya tidak menyebutkan nama aplikasi, tidak usah baper. Ya, debt collector hanya sedang menunjukkan suatu kebodohannya kepada diri Anda. Kalau Anda bisa berpikir dengan logika yang maksimal, Anda pasti tahu. Ya, jadi nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang perlu dicemasin, karena Anda hari ini adalah tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar, itu aja. Ya, Anda tidak mampu bayar karena keadaan Anda, bukan tidak mau bayar. Kalau tidak mau bayar, keadaan kita cukup, kita mampu untuk menyelesaikannya, tapi kita nggak mau membayarkannya. Ada juga kasus seperti itu. Giliran saya dalami, kenapa Anda tidak mau melakukan pendalaman? Karena malas dengan ucapan debt collector. Itu juga salah satu pemicu kenapa orang gagal bayar. Ya, jadi gagal bayar itu bukan karena fakta aja. Terkadang mulut sampah dari debt collector juga membuat para debitur itu malas melakukan pembayaran. Ya, biarkan ini menjadi PR besar bagi pihak pinjol dan pihak OJK untuk merubah sistem mereka supaya mereka tidak mengalami dengan kerugian yang cukup besar di kemudian hari. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.